Kemenangan sebagian yang diraih Roy Suryo dalam sidang pra-peradilan ternyata memicu tensi panas di luar ruang sidang. Alih-alih mendapatkan simpati, langkah hukum mantan Menpora ini justru dihujani kritik tajam dari pengacara senior Elida Neti. Secara belak-belakan, Elida melontarkan 5 reaksi keras sekaligus sindiran menohok yang siap menguji mental kubu Roy Suryo. Mulai dari peringatan agar tidak larut dalam euforia semu, sentilan soal status tersangka yang tetap sah, hingga menyebut manuver hukum lanjutan Roy Suryo sebagai tindakan yang tidak lazim. Lantas, seperti apa serangan balik yang diluncurkan Elida Neti untuk membungkam kubu lawan? Kita bedah 5 poin reaksinya. Ketukan palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy mungkin membawa angin segar bagi kubunya. Namun di tengah riuh selebrasi tersebut, sebuah peringatan dingin dan tajam datang memecah suasana. Dengan tegas, Elida Neti mengingatkan lawan hukumnya untuk tidak larut dalam euforia. Bagi Elida, putusan hari ini hanyalah satu babak kecil dari drama panjang yang belum usai. Status tersangka masih melekat dan pokok perkara sesungguhnya masih menanti di depan mata. Di atas panggung hukum yang masih berputar ini, Elida menegaskan dengan lugas, ini bukan akhir dari segalanya. Jangan mereka euforia merasa mereka sudah menang. Ini tidak membicara tentang kalah menang tapi diterima dan ditolak. Kan nggak semua juga, saya rasa nggak juga. Jangan terlalu euforia, ya. Kalau dia merasa di atas angin sih enggak juga. Karena menurut dia, boleh dong, menurut dia ini tidak tepat. Nah, kita kan sebelum diputuskan hakim, kan ada statement dari pihak Roy bahwa ini pasti kalah, kata pihak beberapa pihak. Oh iyalah kalah karena hakimnya dibayar. Nah ini kan mereka selalu menyampaikan hal-hal negatif terhadap APH, aparat penegak hukum itu. Oh kemarin, oh ya polisi diintervensi oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi diintervensi, Pak Prabowo diintervensi oleh Pak Jokowi. Jadi ini kan hari ini kan terbuka semuanya. Sebenarnya seperti apa gitu yang terjadi, kan begitu. Sorot lampu dan keriuhan pasca putusan pra-peradilan tidak mengubah satu fakta hukum yang krusial bagi Elida Neti. Di mata hukum, status Roy Suryo sebagai tersangka masih berdiri kokoh dan tidak bergeser sedikitpun. Menyikapi segala hiruk-pikuk dan drama di luar persidangan, Elida memberikan pernyataan menohok. Ia meminta Roy Suryo untuk berhenti mengalihkan perhatian dan segera menyisihkan segala bentuk selebrasi prematur. Baginya, panggung yang sesungguhnya belum dimulai dan sudah saatnya mantan Menpora tersebut menyingsingkan lengan baju untuk fokus menghadapi esensi yang paling menentukan, yakni pokok perkara. Jadi, untuk putusan ini kita mengharapkan kepada pihak jangan terlalu euforia. Sekali lagi saya sampaikan, pokok perkara belum selesai disidangkan. Jadi pestanya belum usai. Tidak ada kalah menang, yang penting proses ini ada yang diterima dan ada yang ditolak. Apakah pengaruh? Tidak akan ada pengaruh. Terhadap apa? Terhadap pokok perkara maupun terhadap pihak kepolisian. Di tengah langkah hukum yang diambil oleh kubu Roy Suryo, sebuah peringatan dini yang penuh kalkulasi taktis dilayangkan oleh Elida Neti. Baginya, kemenangan kecil di atas kertas ini bisa jadi merupakan jebakan Batman yang sedang mengintai di tikungan berikutnya. Dengan nada bertenaga, Elida mengingatkan bahwa posisi Roy Suryo saat ini masih berada di atas papan catur yang berbahaya.
Jika pihak kepolisian memutuskan untuk mengambil langkah defensif yang agresif dengan menggugat balik, segala pembelaan yang telah dibangun bisa langsung runtuh. Dalam sebuah pertempuran hukum yang dinamis, Elida menegaskan bahwa satu langkah keliru dari Roy Suryo dapat memicu serangan balik mematikan yang siap membuat posisinya skakmat. Kalau seandainya pihak kepolisian institusinya ingin menggugat Roy Suryo, bisa juga. Kenapa? Ada pembohongan publik di situ, di mana Roy Suryo menyampaikan bahwa dia ditangkap secara film G30 SPKI itu. Kan tidak, dia cukup humanis loh penangkapannya. Yang untuk lemah lembut sih tentu enggak juga. Cuman ada protap yang tidak terpenuhi menurut hakim. Kalau secara film G30 SPKI itu fitnah yang luar biasa kepada pihak kepolisian. Padahal semua sudah terpenuhi. Nah, mereka menganggap kan di Undang-Undang UAP 19 atau 79 itu kan harusnya dikasih surat 1 kali 24 jam atau dipanggil atau diberitahukan. Nah, ini kan tidak dilakukan. Kenapa? Ada dasar-dasar, ada alasan-alasan hukum yang membuat sikap pihak kepolisian melakukan hal seperti itu gitu. Tapi dia kan tetap humanis, tidak melanggar aturan yang melampaui batas kemanusiaan. Dia tidak melakukan hal-hal yang arogansi, intimidasi, penzoliman, nggak ada. Karena murni seperti yang disampaikan Tifa, dia ditangkap di apartemen lantai 20 sekian. Nah, kemudian menyampaikan lagi dia dikejar-kejar mobil 88 pihak kepolisian polisi yang mengejar dia. Padahal sih yang aslinya dia turun bersama Taufik dari lift di basement, kemudian dia dibacakan surat penangkapan dan dia diminta untuk naik ke mobil untuk melakukan penangkapan. Nah, sempat si Taufik itu baca doa sebelum dia naik mobil. Nah, sempat ada penawaran bahwa dia akan ujian. Nah, mereka sampaikan kalau ujian nanti di kantor polisi kami siapkan. Jadi supaya Ibu Tifa tidak telat, segera aja ke kantor agar bisa jalan ujiannya nggak telat. Nah, itulah rangkaian-rangkaian itu. Jadi mereka memberikan sebuah opini menjadi provokasi agar masyarakat marah besar atau menganggap polisi ini adalah orang yang paling kejam gitu dalam cara penangkapan itu. Sekarang kita minta pihak kepolisian apakah dia akan menggugat fitnah atau provokator yang memberikan statement-statement yang mengerikan bahwa pihak polisi menangkap secara PKI itu ternyata di video-video tidak dapat dibuktikan gitu. Jadi pihak polisi berhak melakukan upaya itu ya? Berhak pihak polisi melakukan upaya melaporkan perkara ini kembali, minta dijalankan tanggung jawab dari fitnah atau adu domba atau memberikan kebencian, memberikan statement kepada masyarakat, kepada warga Indonesia bahwa polisi itu jahat gitu. Polisi itu melakukan secara PKI. Kita tahu polisi, masyarakat kita awam, sekali lagi saya sampaikan, tapi masyarakat kita cerdas, tidak menuding polisi, tidak menyalahkan polisi. Ya pro kontra sih itu pasti ada. Nggak mungkin kita sempurna. Kalau untuk itu kita ini kan aja lah, orang pilihan Allah aja bisa dapat pro kontra, itu sah saja, nggak perlu kita menjadikan pro kontra itu menjadi dasar bahwa ini menang ini kalah sih, tidak. Di tengah panasnya perseteruan, sindiran dan riak-riak provokasi kerap dilemparkan untuk meruntuhkan fokus.
Namun bagi Elida Neti, segala bentuk sindiran yang datang dari kubu Roy Suryo tak lebih dari sekadar angin lalu yang gagal menggoyahkan prinsipnya. Bukannya membalas dengan kegaduhan yang sama, Elida memilih untuk tetap berdiri tegak, tenang, dan tidak bergeser sedikit pun dari jalurnya. Baginya, keadilan tidak diuji lewat adu argumen di ruang publik yang penuh sarkasme, melainkan lewat fakta-fakta yang tersaji di meja hijau. Dengan keyakinan yang bulat, ia memilih untuk menutup telinga dari sinisme dan tetap menaruh kepercayaan penuh pada proses hukum yang sedang berjalan. Saya senyumin aja, buktinya begitu. Ya, jadi apalagi yang akan mengatakan tuh, siapa itu Mak Lampir itu, yang mengatakan 1000% akan ditolak, 1000% akan ditolak. Orang gila yang mengatakan itu. Boleh dong, boleh dong, boleh dong. Orang gila itu. Buktinya hari ini. Bayar tuh jangan-jangan itu. Ya, saya hanya mengatakan, saya juga nggak nyebut nama lo ya. Saya hanya nyebut Mak Lampir. Mak Lampir itu siapa ya? Kalau dia merasa, ya udah dia merasa sebagai Mak Lampir. Berarti membuka mulut para pendukung-pendukung ya, Berkat sebelah supaya mereka introspeksi, supaya mereka koreksi diri, dan saya hanya menjalankan hak saja dan tidak ada yang namanya bermaksud mengulur, nggak ada. Ya, itu kita justru rapih. Semua pasal kita bedah, semua pasal kita koreksi. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Saya menganggap kecil kemungkinan Prapit ini dimenangkan. Kan benar saya. Kecil kemungkinan Prapit ini dimenangkan. Nah, itu kalau dimenangkan, semuanya diterima. Kan ini ada yang ditolak, ada yang diterima. Tapi bukan kemenangan gitu. Nah, yang saya sampaikan itu kan fakta. Dan saya tidak mendahului Tuhan, kecil kemungkinan Prapit ini diterima. Diputuskan, dimenangkan oleh pihak mereka. Kan mereka nggak menang. Jadi tolong pahami, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dan seandainya pun dia menang, tidak berdampak dengan pokok perkara yang akan disidangkan. Karena Tifa juga udah jalan ya. Saya baca tadi dia bilang, itu yang disampaikan oleh Nenek Lampir katanya. Enggak, karena yang ngomong itu orang separuh waras. Nggak tersinggung saya. Kalau dia waras, dia nggak nyenggol-nyenggol orang lain. Dia hanya menyelamatkan dirinya dalam perkara ini. Kenapa saya dibawa-bawa? Selama ini kan ya foto Pak Jokowi, ini itu. Sekarang kan yang dicarinya lawan lagi. Ada Lecumanan, ada ini, ada Elida Neti. Seolah-olah dia tidak habis-habisnya mencari orang untuk akan dijadikannya korban-korban berikutnya. Kita tidak akan tergiring. Saya menganggap dia itu tidak waras. Kalau dia waras, dia nggak mungkin membawa nama saya. Karena yang saya sampaikan ini hanya prediksi hukum. Ketika sebuah perkara hukum terus bergulir, strategi demi strategi pun mulai digelar. Namun, langkah kubu Roy Suryo yang mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kedua kalinya langsung memantik sorotan tajam dari Elida Neti. Bagi Elida, manuver ini bukan lagi sekadar upaya mencari keadilan, melainkan sebuah tindakan yang tidak lazim dalam dinamika peradilan. Mengulang gugatan yang sama di tengah proses yang sedang berjalan, dinilainya sebagai sebuah anomali yang dipaksakan. Di mata Elida, hukum memiliki koridor dan kepatutan yang harus dihormati, dan langkah berulang dari Roy Suryo ini justru memicu tanda tanya besar. Apakah ini sebuah strategi hukum yang matang atau sekadar keputusasaan untuk menghindar dari pokok perkara? Sebenarnya Prapit kedua itu tidak lazim. Tapi saya tidak menyampaikan, sekali lagi, saya tidak menyampaikan tidak mungkin ya. Tidak lazim. Mungkin itu kalau kita selagi kita membuat gugatan, tetap diterima dong. Coba buat kamu laporan ke Perdata, pasti diterima, dikasih nomor perkara. Tapi diuji materinya seperti apa gitu. Nah kalau ini akan menjadi rancu, sementara jadwal sidang akan muncul, semuanya akan gugur demi hukum. Saya hanya menyampaikan itu hak hukum dia. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini tidak lazim gitu. Ini tidak lazim. Yang diprapitnya apa? Yang diprapitnya kan P21 gitu. Jadi enggak, dan itu tidak akan mengganggu dengan pokok perkara.
pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan